Oke, welcome back kembali lagi dalam bahasan kita tentang pemrograman Python untuk MS Excel. Pada video course sebelumnya kita belajar tentang variabel. Nah, ada satu kelemahan variabel yaitu satu buah variabel hanya bisa menyimpan satu buah data. Jadi kita tidak bisa menyimpan dua buah nama di sini. Jadi kalau Edi, maka Edi. Kalau Joni, maka Joni. Kalau Anda buat seperti ini, A1 sama dengan Joni, maka kita lihat apa yang terjadi. Kita clear, kemudian kita ketik Python sendback.py. Maka yang digunakan adalah Joni. Jadi, pertama kali kita memasukkan Edi ke dalam variabel A1, dan kemudian di sini kita melakukan assignment ulang, atau memasukkan data ulang dengan teks Joni ke dalam variabel yang sama. Maka data sebelumnya ini akan ditimpa. Oleh karena itu, di sini muncul Joni dan bukan Edi. Nah, kelemahan inilah yang diatasi dengan menggunakan list. Jadi list adalah semacam variabel tetapi dia bisa menyimpan lebih dari satu buah data. Nah, bagaimana gambaran praktisnya? Misalnya, Anda bekerja menggunakan MS Excel. Kalau menggunakan variabel biasa, maka mungkin Anda hanya punya satu buah data nama seperti ini, misalnya Joni. Jadi kalau Anda ingin menambah data baru, misalnya Edi, maka Joni akan terhapus. Nah, sekarang asumsikan kita punya kolom nama. Di dalam kolom nama ini ada Joni, ada Edi, ada Yoyo, ada Becky, dan ada Siti misalnya. Bagaimana cara kita membuatnya? Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan list. Jadi, anggap saja nama ini adalah variabelnya dan data-datanya adalah seperti ini. Pada Python, cara membuat list cukup dengan menggunakan tanda kurung siku. Jadi kita buat file baru misalnya new file dan kita buat list.py. Kemudian sebut saja namanya adalah nama karena kita membuat kolom nama misalnya. Dan pembuatan list itu diawali dengan tanda kurung buka dan kurung tutup tetapi tanda kurung siku. Nah, lantas data-datanya itu dimasukkan di dalamnya dan kalau ada lebih dari satu maka kita pisahkan dengan koma seperti ini. Sehingga Python tahu bahwa kita memasukkan beberapa data. Dalam hal ini, data teks. Jadi kita tulisnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah data yang kita masukkan ke dalam list dengan nama seperti ini. Nah, sekarang kalau kita ingin memasukkan data dalam bentuk angka, bagaimana? Dalam bentuk angka sama saja, hanya saja kita tidak perlu menggunakan tanda kutip. Cukup masukkan misalnya 10, 12, 11, 13, 9 misalnya. Jadi kita punya dua buah list. Yang pertama nama dan yang kedua adalah usia. Ini yang disebut list. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkannya? Misalnya kita ingin menampilkan Joni dan 10. Nah, di dalam list, ada yang disebut dengan istilah nomor indeks. Jadi data-data ini biasa juga disebut dengan istilah elemen. Dan masing-masing elemen itu punya nomor indeks atau nomor urut. Jadi bayangkan kalau kita bekerja dengan MS Excel, data-data Joni, Edi, Yoyo, Becky, dan Siti ini juga punya nomor urut. Perhatikan angka di sebelah kirinya. Ada nomor urut 2, nomor urut 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau kita bekerja dengan menggunakan Python, nomor urut sebelah kiri selalu dimulai dari angka 0. Bukan angka 1, tetapi angka 0. 0, 1, 2, 3, 4. Dan begitu pula pada list usia ini. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana kita menggunakan nomor indeks itu dan fungsinya seperti apa? Nomor indeks akan sangat penting digunakan kalau kita ingin mengambil data atau elemen ini. Contoh, kita ingin menampilkan Joni, maka kita ketik menggunakan fungsi print, lantas kita tulis nama listnya, yaitu nama. Kemudian kita taruh nomor indeksnya, misalnya nomor indeksnya 0. Coba kita save. Kita jalankan dengan mengetik Python list.py. Maka akan muncul Joni di sini. Jadi list nama nomor urut 0. 0 di sini.
Ingat, bukan 1 tetapi 0. Jadi kalau Siti, nomor urutnya berapa atau nomor indeksnya berapa? Kita hitung manual 0, 1, 2, 3. Maka kita ketik 3 di sini. Kita save, lantas kita jalankan Python list.py, maka akan muncul Siti. Begitu juga pada usia. Kita bisa menampilkannya dengan mengetik usia, lantas diikuti dengan nomor indeksnya. Misalnya nomor indeksnya 2. Kita jalankan, ketik Python list.py, maka akan muncul angka 11, karena angka 11 itu memiliki nomor indeks 2, yaitu 0, 1, dan 2. Maka akan jatuh pada angka 11. Sekarang bagaimana cara kita menampilkannya dalam sebuah kalimat? Caranya sama, kita bisa menggunakan format. Misalnya, nama saya, kemudian kita taruh angka 0 di dalam tanda kurung si kukurawal, dan usia saya seperti ini. Kemudian titik format, kita tampilkan, misalnya namanya kita ingin tampilkan Edi, maka nama, lantas nomor indeksnya 1. Dan kemudian usianya 12, maka usia, nomor indeksnya juga 1. Kita save, lantas kita tampilkan di sini Python list.py. Tekan tombol Enter, maka akan muncul tulisan seperti ini. Nama saya Edi dan usia saya 12. Ini adalah list. Jadi list adalah variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu buah data, dan data-data itu disebut dengan istilah elemen, dan kemudian nomor elemen dimulai dari 0, mulai dari kiri. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau Anda bingung ini tentang apa, maka bayangkan kalau Anda menggunakan MS Excel, buat kolom nama seperti ini, kemudian di bawahnya ada Joni, Edi, Yoyo, Becky, dan Siti.